Oppo A3s ada varian 6128, Oppo A3s Mobile Phone 6GB plus 128GB. Setauku Oppo A3s yang resmi Indonesia kan maksimal varian memorinya itu 332, nggak ada varian 6128 seperti ini. Udah gitu Oppo A3s varian 6128 ini harganya murah banget, cuma 500 ribuan aja. Kira-kira ini asli atau KW sih? Tampilan depan boxnya seperti ini, ada tulisan Oppo A3s, speaker baterai, dual kamera, ada gambar HP, samping kanannya tulisan Oppo, samping kirinya juga tulisan Oppo, di atasnya kosong, di bawahnya juga kosong, cuma ada barcode seperti ini aja. Di bagian belakang nggak ada spesifikasi selling point sama sekali, ada tulisan Oppo A3s Mobile Phone 6GB plus 128GB, dan ada lambang 0700 seperti ini. Ya dari boxnya sih oke-oke aja ya, kelihatan bagus juga, boxnya mirip HP baru beneran. Langsung di unboxing aja, lihat seperti apa daleman HP ini. Apakah HP-nya ori atau HP KW nih? Langsung dibuka aja ya. Plastiknya tipis banget seperti ini, langsung dibuka aja, dapat apa di dalamnya ini. Oke, di paling atas ada seperti ini. Ini apa aja nih? Di dalamnya sini ada SIM ejector, terus ada softcase bening seperti ini, dan ada Oppo Quick Start Guide. Tapi kok cuma seperti ini aja ya? Beda sih kalau dibandingin sama HP-nya di buku panduannya. Agak aneh gitu buku panduannya ini. Ini juga dilepasnya agak susah gitu, kencang banget. Kencang banget dilepasin. Oke, ini beda kan? Di bagian belakangnya yang HP Oppo A3s ini kan ada dua buah kamera. Sedangkan di buku panduan cuma ada satu kamera seperti ini, beda banget. Kemudian di bawahnya ini dapat apa lagi nih? Dapat headset, lumayan dapat headset juga, harga 500 ribuan. Terus dapat kepala charger, tapi kepala chargernya KW sih ini. Ini kopong banget rasanya dan bobotnya ringan sekali. Sebaiknya kepala charger seperti ini nggak usah dipakai ya, takutnya malah bikin HP-nya cepat rusak atau malah berbahaya. Kemudian yang terakhir ini ada USB ya. Biasanya kalau kepalanya OM, USB-nya pasti juga OM atau KW ya, seperti ini. Jadi kelengkapan yang didapat itu seperti ini ya. Ada buku panduan yang nggak sesuai sama HP-nya. Terus ada softcase bening seperti ini, ada SIM ejector, terus ada USB, ada headset, dan ada kepala charger. Seperti ini aja untuk kelengkapannya. Lanjut masuk ke HP-nya. HP-nya ini warnanya bagus, mirip sama HP baru beneran gitu. Di bagian belakangnya ada pelindungnya pakai plastik seperti ini, langsung dilepas aja ya. Dilepas aja, tapi agak susah ngelepasinnya. Tapi tetap harus dilepas biar kelihatan lebih mengkilat gitu ya. Warnanya mengkilat banget ya, warna merahnya bagus, kayak baru beneran gitu. Terus di bagian depannya juga ada pelindungnya, langsung dilepasin aja seperti ini biar kelihatan mengkilat. Ya udah kelihatan mengkilat, langsung dinyalain aja HP-nya. Semoga aja nyala. Semoga aja nyala ya. Ini udah aku pencet tombol powernya, cuman geter aja. Oh nyala, ada tulisan 4G LTE power by Android. Memang kayak gini ya Oppo A3s 4G LTE? Kayaknya enggak deh. Apa aku yang salah ya? Ini muncul tulisan Oppo seperti ini. Ya nggak tahu juga ya, pokoknya HP-nya seperti ini. Untuk tampilannya di bagian depan itu ada sebuah kamera selfie, ada iris juga, kemudian ada sensor proxy, sensor cahaya, depan bawahnya ada tombol kembali, tombol home, tombol multitasking. Terus di samping kanannya ada tombol power, di samping kirinya ada tombol volume sama slot SIM tray. Untuk slotnya langsung kita lihat aja, slotnya udah triple slot apa masih dua slot? Ternyata udah triple slot, 2 nano SIM sama 1 micro SD. Di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada speaker, ada port charging micro USB, ada 2 buah lubang mikrofon, dan 1 lagi lubang jack audio. Di bagian belakangnya ada 2 buah kamera sama LED flash, dan ada tulisan Oppo seperti ini. Ya ini udah masuk ke bagian setting-settingnya, jadi skip aja. Tampilan awal HP-nya seperti ini, tampilannya keren, bagus, dan Oppo A3s memang tampilannya seperti ini. Tapi tampilan awalnya ini pakai sistem navigasi gesek. Buat yang nggak terbiasa pakai sistem navigasi seperti ini, bisa diganti di bagian pengaturan, cerdas dan nyaman, terus tombol navigasi, pilih yang tombol virtual ini yang di atas. Ya akan jadi seperti ini dan udah terbiasa pakai tombol navigasi yang biasa, enggak navigasi gesek yang digeser ke atas gitu.
Kemudian di HP Oppo A3s ini cukup aneh ya, ada bekas-bekas lem gitu di bagian tepi-tepi layarnya. Ini mungkin memang layarnya itu udah diganti ya, karena ada bekas-bekas lem yang terlihat dengan jelas seperti ini. Tapi maklum aja, harga HP-nya 500 ribuan gitu, mungkin udah ada gantian layar. Karena layar sendiri harganya itu udah mahal banget, udah 150 ribu ke atas lah untuk HP-HP seperti ini. Jadi kalau dijual dengan harga 500 ribuan menurutku worth it ya, sebuah HP yang udah bisa dipakai. Tapi asalkan awet aja itu worth it. Tapi kalau mungkin lagi nggak hoki bisa dapat yang nggak awet sih. Soalnya HP-nya itu udah ada bekas-bekas gantian gitu, terbukti dari di bagian tepi-tepi layarnya sini udah ada bekas-bekas pengeleman. Tentang ponsel HP-nya seperti ini. Nama perangkatnya Oppo A3s. Modelnya CPH1803, versi ColorOS-nya 5.2.1, pakai Android 8, prosesornya Snapdragon 4508 core, RAM-nya 6GB, memori perangkatnya 128GB. Gede banget ya tentang ponselnya seperti ini. Udah cukup worth it lah pakai Android 8 di HP yang harganya 500 ribuan. Tapi soal memorinya itu asli atau enggak ya, kita cek aja bareng-bareng pakai AIDA 64. Di AIDA 64 kita cek aja, ternyata memori aslinya itu cuma 464. RAM terpasangnya 4GB LPDDR3, untuk memori perangkatnya itu 51,20. Berarti 464 bukan 6/128. Tapi menurutku kalau dapat yang 464 seperti ini worth it banget sih. 464 di HP yang harganya cuma 500 ribuan aja. Menurutku oke sih, worth it. Soal memori worth it 464 kalau dapat yang 464 ke atas, bukan yang 3/32 atau bahkan 2/16 seperti itu. Soal memorinya juga gacha di HP seperti ini, karena tadi di HP ini tuh ditentang ponselnya 6128, tapi saat dicek aslinya cuma 464. Bisa jadi dapat yang di bawah 464, tapi bisa juga kalau hoki dapat yang beneran 6128. Intinya tergantung hoki-hokian aja beli HP seperti ini. Kalau dapat bagus ya bagus, tapi kalau dapat jelek ya tentunya juga jelek. Kemudian nyobain kameranya nih, kita coba kameranya bareng-bareng. Kameranya itu apakah worth it atau enggak? Worth it loh kameranya. Menurutku ini kameranya worth it nih. Harga 500 ribuan tapi kameranya bisa bagus seperti ini. Tulisan-tulisan Oppo-nya juga kelihatan dengan jelas, dan warnanya itu loh, warna hitamnya itu lebih jelas dan lebih bagus gitu di kamera HP ini. Kelihatan ya, buat foto-foto kamera belakangnya worth it banget nih. Lumayan, HP 500 ribuan dapat kamera seperti ini. Oke banget nih. Udah oke banget, 500 ribuan kameranya bagus. Selanjutnya layarnya. Untuk layar HP ini tuh kelihatan banget kalau layarnya itu bukan layar ori lagi, karena warnanya itu ya ke abu-abuan kayak gini, kelihatan banget blurnya. Untuk nitsnya itu juga kurang bagus sih di HP ini. Nitsnya kerasa banget nih, pasti kalau di luar ruangan seperti ini. Ini warnanya kebiruan, keabu-abuan banget. Kalau cahayanya dikecilin itu jadi abu-abu, tapi kalau cahayanya digedein atau di maksimalnya cahayanya dicerahin gitu, itu akan jadi kebiru-biruan seperti ini untuk layarnya. Tapi ini memang layarnya bukan layar ori lagi kalau seperti ini, terbukti dari kontrasnya dan juga banyak bekas pengeliman di tepi-tepi layarnya sini. Tapi is okay, HP-nya bisa dipakai di harga 500 ribuan ya. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Oh iya, bahas spesifikasi HP-nya aja ya. Kita bahas spesifikasi HP-nya, langsung ke prosesornya. Di prosesornya, HP ini pakai chipset Snapdragon 450 dengan inti CPU 8 core dan fabrikasi 14 nanometer. Udah lumayan bagus ya, 14 nanometer timbang yang 28 nanometer. Ini lebih oke. Lanjut ke layarnya. Untuk layar walaupun KW tapi teknologinya masih IPS LCD dan resolusi layarnya 720 x 1520 pixel. Ukuran layarnya 6,2 inch, untuk refresh rate-nya tentunya udah 60 Hz. Kemudian di bagian baterai, HP ini juga cukup gede baterainya, 4230 mAh. Baterainya tentunya awet kalau dapat baterai yang bagus, tapi kalau dapat baterai yang udah jelek pasti tentunya baterainya juga boros. Soalnya HP-HP seperti ini pasti udah banyak-banyak gantian gitu, terutama di bagian layar, baterai dan komponen-komponen lainnya. Lanjut ke bagian Androidnya, HP ini udah pakai Android 8 atau Android Oreo. Udah lumayan bagus Android Oreo ya. Kalau Oppo F1s, Oppo A57 kan masih pakai Android 5, Android 6. Tapi HP ini harganya nggak jauh di atasnya, tapi udah dapat Android 8, lumayan.
Menurutku dari segi spesifikasinya HP ini worth it banget buat dibeli kalau misalkan dapat barang yang bagus. Kembali lagi kalau misalkan dapat barang yang bagus. Tapi kalau misalkan dapat barang yang cacat atau dapat barang yang jelek itu resiko sendiri-sendiri ya. Karena HP ini memang gak dibekali sama garansi resmi Oppo. Garansinya kebanyakan dijual dengan istilah garansi supplier lah atau garansi distributor lah. Intinya kan garansi di toko tempat kita beli. Kalau tokonya mau bertanggung jawab ya. Tapi kalau tokonya nggak mau bertanggung jawab ya nggak tahu. Karena toko itu ada yang bertanggung jawab tapi ada juga yang enggak ya. Jadi itu resiko masing-masing aja kalau buat beli HP seperti ini. Aku nggak merekomendasikan sama sekali buat beli HP ini, tapi buat kalian yang penasaran atau kalian yang minat, aku taruh link pembeliannya di deskripsi ya. Tapi kembali lagi, kalau dapat barang yang jelek jangan salahin aku karena aku udah memperingatkan ya. Itu resiko masing-masing aja atau tergantung keberuntungan masing-masing. Oke, jadi videonya sampai di sini aja. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu, bos.